Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik lingkaran bagian ke-10 yang akan menyajikan berkenaan dengan garis singgung persekutuan lingkaran. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan kedudukan dari dua buah lingkaran yang kemudian nanti beberapa alternatif garis singgung yang bisa dibuat dari beberapa kedudukan lingkaran tersebut. Kemudian kita akan rumuskan panjang garis singgung persekutuan lingkaran untuk garis singgung lingkaran luar dan garis singgung persekutuan lingkaran dalam. Kemudian kita coba terapkan untuk memecahkan beberapa permasalahan terkait dengan garis singgung persekutuan lingkaran dalam maupun lingkaran luar. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, perhatikan berikut adalah beberapa kemungkinan dari dudukan dua buah lingkaran ya. Misalkan di sini ada dua lingkaran, lingkaran yang berpusat di A dan lingkaran yang berpusat di B. Kalau kita amati di sini bahwa AB atau jarak dari dua pusat lingkaran ini itu lebih dari penjumlahan jari-jari lingkaran A. Jadi yang merah ini adalah jari-jari untuk lingkaran A, yang biru adalah jari-jari untuk lingkaran B. Jadi kalau jarak pusat dari kedua lingkaran lebih dari penjumlahan jari-jarinya, maka kedudukannya bisa diamati sebagaimana pada gambar. Sementara kalau dua buah lingkaran itu bersinggungan, lingkaran A dan lingkaran B, maka berlaku nanti jarak kedua pusat sama dengan R besar ditambah R kecil. Sementara kalau saling berpotongan, maka AB kurang dari R ditambah R kecil ya. Bagaimana kalau lingkaran salah satunya nanti berada di lingkaran yang lain? Nah, misalkan kondisinya seperti ini. Nah, maka jelas di sini nanti nilai dari AB itu sama dengan R besar dikurangi R kecil. Jadi panjang dari AB itu sama dengan jari-jari lingkaran A dikurangi jari-jari lingkaran B. Artinya posisi lingkaran yang kecil menyinggung lingkaran yang besar tapi berada di dalam ya. Berikut ini adalah untuk panjang AB kurang dari R besar dikurangi R kecil. Jadi lingkaran kecil sama sekali tidak memotong ataupun tidak menyinggung tapi berada dalam lingkaran besar. Sementara kondisi terakhir adalah ketika sepusat ya, lingkaran A dan B sepusat, maka nanti AB sama dengan 0. Oke, dari beberapa kemungkinan kedudukan dua buah lingkaran ini nanti akan dapat dibuat beberapa kemungkinan garis singgung persekutuan ya. Pertama, kalau kondisinya adalah seperti berikut, jadi lingkaran kecilnya berada di dalam dan menyinggung lingkaran yang lebih besar, maka akan dapat dibuat satu garis singgung persekutuan ya. Jadi perhatikan untuk kondisi yang pertama nanti hanya dapat dibuat satu garis singgung persekutuan. Sementara kalau lingkaran A dan lingkaran B itu saling berpotongan di dua titik tentunya ya, maka akan dapat dibuat ya garis singgung persekutuan luar yang jumlahnya 2 seperti pada gambar. Sementara kalau kedua lingkaran ini bersinggungan tapi lingkaran yang kecil bersinggungannya berada di luar, ada berapa kira-kira bisa dibuat garis singgung persekutuannya? Ya, tentunya dapat dibuat 3 garis singgung persekutuan ya. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan di dalam hanya dapat dibuat 1, dan 2 garis singgung persekutuan yang ada di luar. Bagaimana kalau kondisinya dua lingkaran ini tidak saling
berpotongan ataupun bersinggungan, tapi sama-sama berada lingkaran kecil berada di luar lingkaran besar. Ya, tentu akan dapat dibuat 4 buah garis singgung. 2 garis singgung persekutuan dalam, 1, 2, dan 2 garis singgung persekutuan luar, 1, 2. Jadi ini adalah beberapa kemungkinan garis singgung persekutuan dari berbagai posisi dari 2 buah lingkaran. Ya. Sekarang kita akan fokus pada garis singgung persekutuan luar, ya, garis singgung persekutuan luar dari 2 buah lingkaran. Misalkan ada lingkaran yang berpusat di M dan yang berpusat di N. Bagaimanakah kita bisa nanti mendapatkan panjang dari garis singgung persekutuan luarnya? Jadi kalau MN ini kita hubungkan, ya, kemudian kita dapatkan garis singgung persekutuan luarnya. Ini misalkan jaraknya D. Nah, yang merah ini adalah garis singgung persekutuan luar. Maka kita akan bisa tentukan panjang dari garis singgung persekutuan luarnya. Caranya misalkan N ini kita tarik dari pusat ke titik singgung, tentu tegak lurus, ya, dari M. Kemudian ini misalkan jari-jarinya R, jadi jari-jarinya R yang kecil, jadi R kecil. Kemudian kita tarik dari M ke titik singgung ke titik singgung dari garis singgung yang merah ini. Misalkan jari-jarinya adalah R besar. Misalkan ini titik singgungnya adalah di titik A di lingkaran yang berpusat di M, sementara di titik B yang berpusat di N. Maka untuk bisa mendapatkan panjang garis singgung, kita bisa tarik garis dari pusat di N yang sejajar dengan AB. AB adalah garis singgung lingkaran. Maka ini nanti akan menjadikan misalkan titik potongnya di C, nanti AC itu panjangnya, ini juga tegak lurus, ya, AC itu panjangnya R kecil, maka MC itu tentu R besar dikurangi R kecil. Maka kita bisa pandang segitiga, ya, ini garis singgungnya, ya. Nah, nanti kita coba pandang segitiga MCN, ya. MCN itu berarti segitiga siku-siku. Siku-siku di C dengan ukuran MN itu D, NC itu tentu sama dengan garis singgung, ya. Sehingga CM-nya R min R, sehingga garis singgungnya bisa kita dapatkan sama dengan akar menggunakan Pitagoras, ya. D kuadrat itu sisi miringnya dikurangi R min R kuadrat, ya. Oke, bisa dipahami? Jadi sekali lagi, untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar, panjangnya sama dengan akar D kuadrat. D itu berarti jarak kedua pusat dikurangi selisih dari jari-jari lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil kuadrat. Sekarang kalau garis singgung persekutuan dalam, ya, misalkan tetap lingkarannya adalah berpusat di M dan di N. Kalau kita tentukan MN ini jaraknya adalah D, kemudian nanti garis singgung persekutuan dalamnya adalah garis merah ini, ya. Ini misalkan dari N ditarik ke titik singgung tentu tegak lurus, misalkan di titik B, jari-jarinya R kecil, kemudian kita tarik garis sejajar dengan garis singgung, ya, dari N. Kemudian kita tarik dari M ini yang melewati titik singgung di lingkaran, kita perpanjang, ya. Tentu ini siku-siku. Nanti di A, di C ini juga siku-siku. A adalah titik singgungnya, C ini perpanjangannya. Tentu nanti AC itu bisa kita dapatkan nanti, ya. Kalau MA itu panjangnya adalah jari-jari R besar, AC berarti R kecil karena ini sejajar, ya, panjangnya, ya. Sehingga nanti kalau misalkan MC berarti R besar ditambah R kecil, jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil untuk MC. Sementara MC itu panjang garis singgung, ya, nanti sama dengan AB.
Jadi yang kita cari adalah AB, itu adalah garis singgung persekutuan dalam, nanti sama dengan NC, itu karena apa? Kita buat sejajar ya. Nah, sehingga kalau kita pandang segitiga MCN, nah tentu segitiga siku-siku dengan sisi miringnya adalah D ya. Maka GS dengan cara yang sama di garis singgung persekutuan luar, maka GS sama dengan akar D kuadrat dikurangi, perbedaannya di sini, R besar ditambah R kecil kuadrat. Jadi kalau garis singgung persekutuan dalam, R besar ditambah R kecil kuadrat. Sementara kalau garis singgung persekutuan luar, R besar dikurangi R kecil kuadrat ya. Oke, sekarang kita coba terapkan untuk memecahkan beberapa permasalahan ya. Jika jarak antara dua titik pusat lingkaran adalah 17 cm dan jari-jari kedua lingkaran 17 dan 9, tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Ini mungkin sebagai ilustrasi ya. Ingat bahwa garis singgung persekutuan luar GS sama dengan akar D kuadrat min R besar dikurangi R kecil kuadrat. Data diberikan D-nya 17, jari-jari besar 17 cm, yang kecil 9. Yang ditanyakan adalah garis singgungnya. Maka kita tinggal bisa terapkan di sini garis singgung sama dengan akar D kuadrat min R besar dikurangi R kuadrat. Maka kita masukkan D-nya 17, R besar 17, R kecil 9. Maka didapat nanti 17 kuadrat itu 289, 17 dikurangi 9, 8 kuadrat 64. Dapatnya akar 225, yaitu 15 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 15 cm. Oke, berikutnya sekarang jarak garis singgung persekutuan luarnya diketahui 24, jarak kedua pusat 25, salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, tentukan jari-jari lingkaran yang lain ya. Ya, tentu kalau kita sajikan garis singgung persekutuan luar itu panjangnya adalah akar D kuadrat min R besar dikurangi R kuadrat, maka dari data yang diberikan GS-nya 24, jaraknya kedua pusat atau D25, salah satu jari-jari adalah 8, jari-jari yang lain ditanya, maka kalau kita masukkan ke perumusan nanti R besar ini yang dicari ya. GS 24 ya, D itu 25, berarti 25 kuadrat, R min 8 kuadrat. Biar tidak ada akar, maka kedua ruas ini kita kuadratkan ya. Berarti 24 kuadrat nanti sama dengan 25 kuadrat min R min 8 kuadrat. Jadi pada ini kedua ruas kita kuadratkan. Karena dikuadratkan akarnya hilang ya. 24 kuadrat itu atau R min 8 kuadrat kita pindah ke ruas kiri. 25 kuadrat 625, 24 kuadrat 576 ya. Karena dipindah ruas menjadi mengurangi ya. Oke, sehingga kita dapatkan R min 8 kuadrat sama dengan 49, R min 8 sama dengan 7 ya, akar 49. Berarti R sama dengan 15 cm ya. Oke, sekarang perhatikan jarak dua pusat lingkaran adalah 15 cm. Jika panjang jari-jari dari masing-masing lingkaran 4 dan 5, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran tersebut. Nah, sekarang yang ditanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, berikut ilustrasinya, di mana GS dari persekutuan dalam adalah akar D kuadrat min penjumlahan dari jari-jari kuadrat ya. Datanya diberikan D15, R yang kecil 4, R yang besar 5, yang ditanyakan adalah GS. Kita masukkan ke perumusan, D kita ganti dengan 15 kuadrat min 5 plus 4 kuadrat ya. 15 kuadrat 25, 225, 5 tambah 4 9 kuadrat 81 sama dengan akar 144. Berarti panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm ya. Oke, terakhir jarak dua lingkaran adalah 15 cm. Jika jari-jari salah satu lingkaran 7, tentukan jari-jari yang lain jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12 ya. Kali ini panjang garis singgung diketahui ya. Berikut ilustrasinya. Ingat garis singgung untuk persekutuan dalam akar D kuadrat min penjumlahan jari-jari kuadrat ya. D-nya 15 cm, R besarnya 7,
garis singgungnya panjangnya 12 yang ditanya R kecil ya. Maka GS sama dengan D kuadrat min penjumlahan dari jari-jari kuadrat ya. 12 sama dengan akar 15 kuadrat ya, D-nya 15 min 7 ditambah R kuadrat. Agar tidak ada akar, kedua ruas dikuadratkan, berarti nanti 12 kuadrat itu 144, 15 kuadrat 225 min 7 ditambah R kuadrat ya. 7 ditambah R kuadrat kita pindah ruas ke ruas kiri, kemudian 225 dikurangi 144 81. Akar 81 9, berarti 7 plus R sama dengan 9, R sama dengan 2 cm. Jadi jari-jari lingkaran kecilnya adalah 2 cm. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.